Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang uji hipotesis, yakni lemma Niemann-Pearson. Berikut adalah hubungan antara uji hipotesis dan interval kepercayaan. Terdapat hubungan erat antara pengkonstruksian interval kepercayaan dan pengujian hipotesis. Misalkan variabel random saling bebas dengan fungsi kepadatan probabilitas atau densitas peluang fx theta dengan theta elemen dari omega yang merupakan bilangan real untuk setiap theta aksen elemen dari omega akan diuji hipotesis H theta aksen theta sama dengan theta aksen pada tingkat alfa dan A theta aksen menyatakan daerah penerimaan dalam dalam himpunan bilangan real berjumlah n. Misalkan Z sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn pangkat T dan Z sama dengan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn pangkat T didefinisikan daerah TZ dalam omega sebagai TZ sama dengan theta elemen omega Z elemen theta. Theta elemen omega dan Z elemen di mana Z elemen dari theta. Dengan kata lain, TZ adalah himpunan bagian dari omega dengan sifat berdasarkan pada baris Z setiap H theta diterima bila theta elemen TZ yaitu Z elemen theta, theta elemen TZ. Oleh karena itu, P theta elemen TZ sama dengan PZ elemen A theta lebih dari sama dengan 1 min alfa. Sehingga TZ adalah daerah kepercayaan untuk theta dengan koefisien kepercayaan 1 min alfa. Pengujian hipotesis. Misalkan X peubah acak untuk suatu populasi dengan parameter theta yang tidak diketahui di mana theta elemen omega. Misalkan pula X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn ialah sampel acak dari sebaran peubah acak X yang memiliki fungsi kepekatan atau fungsi massa peluang atau fungsi densitas peluang Fx, theta. Suatu hipotesis statistika adalah pernyataan tentang sebaran dari populasi X. Pernyataan tersebut biasanya berkaitan dengan parameter theta jika kita sedang berhadapan dengan statistika parametrik. Selain itu, pernyataan tersebut ialah berkaitan dengan bentuk distribusi X atau sebaran X. Hipotesis statistika disebut sebagai hipotesis sederhana jika hipotesis tersebut secara keseluruhan menunjukkan sebaran suatu populasi. Sebaliknya, disebut sebagai hipotesis majemuk. Definisikan suatu hipotesis sebagai berikut. H0, theta elemen omega 0, H1, theta elemen omega 1, di mana omega 0 dan omega 1 ialah himpunan bagian dari omega, dan omega 0 gabung omega 1 sama dengan omega. Hipotesis H0 disebut sebagai hipotesis nul dan H1 disebut sebagai hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Misalkan D adalah ruang dari sampel, yaitu D sama dengan ruang X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Pengujian H0 lawan H1 tersebut berdasarkan himpunan bagian C dari D. Himpunan bagian C disebut sebagai daerah kritis dan himpunan tersebut berpadanan dengan aturan sebagai berikut.
Tolak H0 dengan kata lain terima H1 jika X1, X2, dan seterusnya sampai Xn elemen C. Tidak tolak H0 atau tolak H1 jika X1, X2, dan seterusnya sampai Xn elemen C. Penerimaan suatu hipotesis tidak berarti bahwa hipotesis tersebut benar, tetapi karena tidak ada bukti yang cukup untuk menolak atau menafikannya. Dalam pengujian hipotesis, ada dua kemungkinan kesalahan yang dapat kita lakukan, yaitu satu, kesalahan untuk menolak H0 sedangkan kenyataannya H0 benar. Dua, kesalahan untuk tidak menolak H0 sedangkan kenyataannya H0 salah. Kesalahan menolak H0 yang benar disebut sebagai kesalahan jenis 1 atau tipe kesalahan 1, dan kesalahan tidak menolak H0 yang salah disebut kesalahan jenis 2 atau tipe 2. Peluang terjadinya salah jenis 1 dinotasikan dengan alfa, sedangkan peluang terjadinya salah jenis 2 dinotasikan dengan beta. Berikut tabulasinya bisa diperhatikan. Ukuran atau taraf nyata dari suatu uji hipotesis adalah peluang dari salah jenis 1 atau tipe kesalahan 1, yaitu alfa sama dengan max theta elemen omega 0 P theta X1, X2 sampai dengan Xn elemen C. P theta X1, X2, dan seterusnya sampai Xn elemen C merupakan peluang bahwa X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn elemen C ketika theta adalah parameter yang benar. Berdasarkan semua kemungkinan daerah kritis C berukuran alfa, kita menginginkan daerah kritis dengan peluang salah jenis 2 atau tipe kesalahan 2 yang minimum, atau daerah kritis dengan peluang dari komplement salah tipe 2 atau tipe kekeliruan 2 maksimum. Komplement salah jenis 2 ialah menolak H0 ketika H1 benar, di mana hal tersebut adalah putusan yang benar. Dengan demikian, untuk theta elemen omega 1, kita ingin memaksimumkan 1 min P theta salah jenis 2 atau 1 min P theta tipe kekeliruan 2 sama dengan P theta X1, X2, dan seterusnya hingga Xn adalah elemen C. Peluang pada ruas kanan persamaan disebut sebagai kuasa uji pada theta. Jadi, meminimumkan peluang salah jenis 2 sama dengan memaksimumkan kuasa. Selanjutnya, definisikan fungsi kuasa dari daerah kritis C sebagai gamma C theta sama dengan P theta X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn elemen C, theta elemen omega. Untuk H0 sederhana lawan H1 sederhana, yaitu H0 theta sama dengan theta aksen, H1 theta sama dengan theta 2 aksen. Fungsi kuasanya ialah gamma C theta aksen sama dengan alfa dan gamma C theta 2 aksen sama dengan 1 min beta. Misalkan terdapat dua daerah kritis C1 dan C2 yang berukuran alfa. C1 dikatakan lebih baik dari C2 jika gamma C1 theta lebih dari sama dengan gamma C2 theta untuk setiap theta elemen omega 1. Contoh, misalkan X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, tentukan daerah kritis C untuk hipotesis berikut. H0, mu sama dengan mu 0, H1, mu lebih dari mu 0, di mana mu 0 diketahui. Asumsikan bahwa ukuran dari uji hipotesis ini ialah alfa untuk alfa lebih dari 0 kurang dari 1. Misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn adalah sampel acak dari sebaran atau distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Misalkan X garis dan X kuadrat adalah nilai harapan dan varian sampel atau ragam sampel. Secara intuisi, aturan penolakan H0 ialah jika X garis lebih dari mu 0. Kemudian,
kita dapat mengetahui distribusi dari statistik X garis. Berdasarkan hipotesis H0, statistik T sama dengan X garis min mu 0 per S per akar N. Memiliki sebaran student T dengan derajat bebas N-1 dengan menggunakan sebaran T. Daerah penolakan berukuran alfa ialah T sama dengan X garis min mu 0 per S per akar N lebih dari sama dengan T alfa N-1. Di mana T alfa N-1 adalah batas atas titik kritis alfa dari sebaran T student dengan derajat bebas N-1, yaitu alfa sama dengan P, T lebih dari T alfa N-1. Biasanya hal tersebut disebut uji T atau t-test dari H0, mu sama dengan mu 0. Dengan demikian, daerah kritis C berukuran alfa ialah C sebagai berikut ini. C memuat X di mana T sama dengan X garis min mu 0 per S per akar N lebih dari sama dengan T alfa N-1, X garis lebih dari sama dengan mu 0 plus T alfa N-1 kali S per akar N. Contoh berikutnya, misalkan X1, X2, X sampai dengan X10 adalah sampel acak dari sebaran Poisson dengan nilai harapan theta. Daerah kritis untuk pengujian H0 adalah theta sama dengan 0,1 lawan H1, theta lebih dari 0,1 diberikan sebagai berikut. Y, sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI lebih dari sama dengan 3. Statistik Y memiliki sebaran dengan nilai harapan 10 theta. Sehingga bila theta sama dengan 0,1, nilai harapan Y ialah 1. Taraf nyata dari uji ini ialah alfa sama dengan P, Y lebih dari sama dengan 3 sama dengan 1 min P, Y kurang dari sama dengan 2 sama dengan 1 min 0,920 sama dengan 0,080. Jika daerah kritis didefinisikan sebagai sigma I sama dengan 1 sampai 10 XI lebih dari sama dengan 4, maka taraf nyatanya ialah alfa sama dengan P, Y lebih dari sama dengan 4 sama dengan 1 min P, Y kurang dari sama dengan 3 sama dengan 1 min 0,981 sama dengan 0,019. Sebagai contoh, jika taraf nyata yang diinginkan ialah alfa sama dengan 0,05, maka hal tersebut dapat disesuaikan dengan cara sebagai berikut. Misalkan W merupakan peubah acak yang menyebar Bernoulli atau berdistribusi Bernoulli dengan peluang sukses sebesar PW sama dengan 1 sama dengan 0,050 min 0,019 per 0,080 min 0,019 sama dengan 31 per 61. Asumsikan bahwa W dipilih secara bebas dari sampel. Perhatikan aturan penolakan. Tolak H0 jika sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI lebih dari sama dengan 4, atau jika sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI sama dengan 3, dan W sama dengan 1. Berdasarkan aturan penolakan tersebut, diperoleh taraf nyata sebesar PH0, Y lebih dari sama dengan 4 plus PH0, Y sama dengan 3, irisan W sama dengan 1, sama dengan PH0, Y lebih dari sama dengan 4 plus PH0 Y sama dengan 3, PW sama dengan 1, sama dengan 0,019 plus 0,061 kali 31 per 61 diperolehlah 0,05. Proses melakukan percobaan tambahan untuk memutuskan apakah akan menolak H0 atau tidak ketika Y sama dengan 3 disebut sebagai uji acak atau randomized test. Selanjutnya kita akan bahas tentang uji paling kuasa. Sedangkan untuk UMP test atau UMP test dan maksimum dan likelihood ratio test itu akan dibahas pada pertemuan 12. Baik, sebelum kita masuk ke kuasa uji, berikut ini adalah quote dari Andrea Hirata bahwa tak ada satu ilmu pun yang lebih penting dari ilmu lainnya. Kecerdasan punya 1000 muka. Baik, kita lanjutkan. Kuasa uji atau power of the test. Misalkan,
Fx theta adalah fungsi kepekatan atau fungsi massa peluang atau fungsi densitas peluang dari suatu peubah acak X, di mana theta elemen omega sama dengan theta aksen, theta 2 aksen. Misalkan pula omega 0 adalah theta aksen dan omega 1 adalah theta 2 aksen himpunan. Serta X aksen adalah X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran peubah acak X. Selanjutnya, definisikan daerah kritis terbaik untuk uji hipotesis sederhana antara hipotesis 0 H0 dan hipotesis alternatif H1. Misalkan C adalah himpunan bagian dari ruang sampel. C disebut sebagai daerah kritis terbaik berukuran alfa untuk uji hipotesis sederhana H0, theta sama dengan theta aksen, dan H1 theta sama dengan theta 2 aksen jika P theta aksen X elemen C sama dengan alfa, dan untuk setiap himpunan bagian A dari ruang sampel. P theta aksen X elemen A sama dengan alfa, P theta aksen X elemen C lebih dari sama dengan P theta 2 aksen X elemen A. Berikut lemma Neyman-Pearson. Misalkan X1, X2, sampai dengan Xn adalah sampel acak dari sebaran yang memiliki fungsi massa atau kepekatan atau densitas peluang Fx theta, maka fungsi kemungkinan dari X1, X2 sampai dengan Xn ialah sebagai berikut. Misalkan theta aksen dan theta 2 aksen adalah nilai dari theta sedemikian sehingga omega adalah theta, di mana theta sama dengan theta aksen, theta 2 aksen. Dan K adalah bilangan positif. Misalkan pula C adalah himpunan bagian dari ruang sampel sedemikian sehingga A, L theta aksen X per L theta 2 aksen X kurang dari sama dengan K untuk setiap X elemen C. B, L theta aksen X per L theta 2 aksen X lebih dari sama dengan K untuk setiap X elemen C. Dan C alfa sama dengan PH0 X elemen C, maka C adalah daerah kritis terbaik berukuran alfa untuk pengujian hipotesis sederhana H0 theta sama dengan theta aksen dan H1 theta sama dengan theta 2 aksen. Bukti, misalkan X adalah peubah acak kontinu. Jika C adalah satu-satunya daerah kritis berukuran alfa, maka teorema tersebut terbukti. Untuk penyederhanaan misalnya sebagai berikut, integral L theta X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, dx1, dx2, dan seterusnya sampai dxn menjadi integral L theta jika terdapat daerah kritis berukuran alfa yang lain. Misalkan daerah tersebut adalah A, maka integral L theta aksen sama dengan integral L theta aksen. Integral A L theta aksen sama dengan integral C L theta aksen sama dengan alfa. Kemudian yang ingin dibuktikan ialah integral C L theta A 2 aksen min integral A L theta 2 aksen lebih dari sama dengan 0, karena C adalah gabungan dari himpunan saling lepas C irisan A dan C irisan A komplement. Maka integral C L theta aksen min integral A L theta 2 aksen integral C irisan A L theta 2 aksen plus integral C irisan A komplement L theta aksen theta 2 aksen min integral A irisan C L theta 2 aksen min integral A irisan C komplement L theta aksen theta 2 aksen sama dengan integral C irisan A komplement L theta 2 aksen min integral A irisan C komplement L theta 2 aksen. Berdasarkan hipotesis pada teorema tersebut, L theta 2 aksen lebih dari sama dengan 1 per K L theta aksen. Untuk setiap X elemen C, juga untuk setiap X elemen C irisan A komplement, sehingga integral C irisan A komplement L theta 2 aksen lebih dari sama dengan 1 per K integral C irisan
A komplement L theta aksen. Dan L theta 2 aksen kurang dari sama dengan 1 per K L theta aksen untuk setiap X elemen C komplement, juga untuk setiap X elemen A irisan C komplement, sehingga integral A irisan C komplement L theta 2 aksen kurang dari sama dengan 1 per K integral A irisan C komplement L theta aksen. Berdasarkan pertaksamaan tersebut diperolehlah integral C irisan A komplement L theta 2 aksen min integral A irisan C komplement L theta 2 aksen lebih dari sama dengan 1 per K integral C irisan A komplement L theta aksen min 1 per K integral A irisan C komplement L theta aksen. Dari persamaan 6.2 diperoleh integral C L theta 2 aksen min integral A L theta 2 aksen lebih dari sama dengan 1 per K integral C irisan A komplement L theta aksen min integral A irisan komplement C L theta aksen. Dengan demikian, integral C irisan A komplement L theta 2 aksen min integral A irisan C komplement L theta 2 aksen sama dengan integral C irisan A L theta 2 aksen plus integral C irisan A komplement L theta 2 aksen min integral A irisan C L theta 2 aksen min integral A irisan C komplement L theta 2 aksen sama dengan integral C L theta 2 aksen min integral A L theta 2 aksen sama dengan alfa min alfa sama dengan 0. Jika hasil tersebut disubstitusi ke pertaksamaan 6.3, jika hasil tersebut disubstitusi ke pertaksamaan 6.3, maka diperolehlah integral C L theta 2 aksen min integral A L theta 2 aksen lebih dari sama dengan 0. Jika peubah acak X adalah peubah acak diskrit, maka pembuktian teorema tersebut sama seperti kasus kontinu, hanya saja notasi integral diubah menjadi notasi sigma atau penjumlahan. Akibat, misalkan C adalah daerah kritis terbaik berukuran alfa untuk pengujian hipotesis sederhana H0, theta sama dengan theta aksen, dan H1, theta sama dengan theta 2 aksen. Misalkan taraf nyata dari pengujian tersebut ialah alfa, misalkan pula gamma C theta 2 aksen sama dengan P theta 2 aksen X elemen C menyatakan kuasa dari pengujian tersebut, maka alfa kurang dari sama dengan gamma C theta 2 aksen. Misalkan X aksen sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak dari sebaran yang memiliki fungsi kepekatan peluang atau fungsi densitas peluang Fx theta sama dengan 1 per akar 2 pi X xp min X min theta kuadrat per 2, di mana X lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga, maka L theta aksen X per L theta 2 aksen X sama dengan 1 per akar 2 pi pangkat N IXP min sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per 2 per 1 per akar 2 pi pangkat N IXP min sigma I sama dengan 1 sampai N XI min 1 kuadrat per 2 sama dengan IXP min sigma I sama dengan 1 sampai N XI plus N per 2. Jika K lebih dari 0, maka himpunan dari semua titik X1, X2 sampai dengan Xn sedemikian sehingga sebagai berikut ini. Di mana sigma I sama dengan 1 sampai NXI lebih dari sama dengan N per 2 min log K sama dengan C adalah daerah kritis terbaik, yaitu C sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, di mana sigma I sama dengan 1 sampai N XI lebih dari sama dengan C, di mana C adalah suatu konstanta yang dapat ditentukan sedemikian sehingga daerah kritis tersebut berukuran alfa. Kejadian sigma I sama dengan 1 sampai N XI lebih dari sama dengan C ekivalen dengan kejadian X garis lebih dari sama dengan C per N sama dengan C1. Sebagai contoh,
Misalkan, uji hipotesis tersebut berdasarkan statistik X garis. Jika H0 benar, theta sama dengan theta aksen sama dengan 0, maka X garis berdistribusi normal N 0,1 0 dan 1 per N. Dengan berdistribusi normal rata-rata 0 dan varian 1 per N. Berdasarkan ukuran contoh N dan taraf nyata alfa, konstanta C1 dapat ditentukan dengan melihat tabel sebaran normal, sedemikian sehingga PH0 X garis lebih dari sama dengan C1 sama dengan alfa. Dengan demikian, jika nilai dari X1, X2 sampai dengan Xn berturut-turut adalah X1, X2 sampai dengan Xn, maka X garis sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI per N. Jika X garis lebih dari sama dengan C1, maka hipotesis H0 ditolak pada taraf nyata alfa. Jika X garis kurang dari sama dengan C1, maka hipotesis H0 tidak ditolak. Peluang menolak H0 padahal H0 benar ialah alfa. Peluang menolak H0 ketika H0 salah adalah nilai dari kuasa uji hipotesis pada theta sama dengan theta aksen sama dengan 1, yaitu PH1 X garis peluang H1 X garis lebih dari sama dengan C1 sama dengan integral C1 sampai tak hingga 1 per akar 2 pi akar 1 per N IXP min X garis min 1 kuadrat per 2 kali 1 per N D X garis. Misalkan N sama dengan 25 dan alfa sama dengan 0,05, maka berdasarkan tabel sebaran normal C1 sama dengan 1,645 per akar 25 sama dengan 0,329. Dan kuasa dari uji terbaik H0 lawan H1 ialah 0,05 ketika H0 benar, dan integral 0,329 sampai tak hingga 1 per akar 2 pi akar 1 per 25 IXP kali min X garis min 1 dalam kurung kuadrat per 2 kali 1 per 25 dx garis sama dengan integral min 3,355 hingga sampai tak hingga 1 per akar 2 pi E pangkat min omega kuadrat per 2 dw. Min omega kuadrat per 2 dw sama dengan peluang Z lebih dari sama dengan min 3,355 sama dengan 0,9996 ketika H1 benar. Baik, demikian. Ini ada satu quote lagi. Jika, kata jika akan meningkatkan kinerja ketika mendeskripsikan hipotesis yang positif. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via email. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.